Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen Pancasila yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Putri Ajijah Purba, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kelas akuntansi 1E. Di sini saya akan merusumi video Pancasila saya yang berjudul Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu era reformasi. Yang secara harfiah, reformasi mempunyai pengertian suatu gerakan yang memformat ulang, menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai ideal yang dicita-citakan rakyat. Reformasi juga diartikan pembaruan dan paradigma, pola lama ke paradigma, pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Syarat-syarat dilakukannya reformasi. Untuk melakukan reformasi adalah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi, diantaranya yaitu 1. Adanya suatu penyimpangan. 2. Berdasarkan suatu kerangka struktural tertentu. 3. Gerakan reformasi akan mengembalikan pada dasar sistem negara demokrasi. Yang keempat yaitu reformasi dilakukan karena suatu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu reformasi dilakukan dengan dasar moral dan etika sebagai manusia yang berketuhanan yang Maha Esa, serta terjaminnya kesatuan dan persatuan bangsa. Pada waktu itu, Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998. Peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru, Soeharto selama lebih dari 3 dekade, Indonesia mulai membuka fase baru yang dikenal dengan sebutan reformasi. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Pancasila tenggelam di era reformasi sejak Indonesia memasuki era reformasi. Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak relevan untuk disertakan dalam dialektika kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Pancasila seolah hilang dari memori kolektif, kehidupan, ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Selanjutnya itu kedua, pasca reformasi. Dalam ini, pengalaman selama masa Orde Lama dan Orde Baru cukup memberikan kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan terlibat dalam menciptakan sistem politik yang stabil. Malah sebaliknya, timbul beberapa persoalan yang tidak terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan penentu berjalannya suatu sistem politik, karena masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada. Kedudukan partai politik menjadi sangat strategis pada saat Indonesia memasuki babak baru dalam sistem politik yang lebih terbuka. Partai politik dan elit politik tidak hanya tergantung pada kekuatan yang berada di luar kerangka sistem politik. Persoalannya sekarang adalah partai politik dan elit politik belum memiliki kemampuan untuk mempercayai dirinya sendiri dalam menentukan sikap, termasuk sangat bergantung pada backing seperti yang terjadi pada masa Orde Baru. Budaya backing tersebut menjadi penyebab lemahnya partai politik berikut, kaum elit politik untuk bersikap otonom dan menentukan proses kompetisi politik dan menentukan sikap politik. Pengawasan dan pengendalian kekuasaan oleh oposisi menunjukkan berjalannya check and balance sistem dalam sistem politik. Jika ini tidak terjadi, dikhawatirkan kegiatan ekstra parlementer untuk melakukan tekanan terhadap pemerintah akan semakin memarak. Kemandirian partai politik dan kaum elit politik sangat dibutuhkan agar tidak merasa ketergantungan kepada pemerintah, termasuk dalam menentukan sikap politik untuk melakukan oposisi atau koalisi. Keberanian partai politik untuk menentukan sikap sangat diperlukan untuk menjaga kontaminasi kepentingan rezim yang berkuasa dengan kepentingan rakyat. Terima kasih. Itu saja materi dari saya. Jika ada salah kata dan salah pengucapan dalam materi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.